Oke, balik lagi di Aruna Custom Project. Malam ini kita mau berangkat, kita mau bikin konten untuk camping ya kan. Jadi gue pengen coba, pengen ngasih lihat situasi camping gue nanti gimana. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 1.44 nih. Jadi gue sebenarnya camping itu bukan terbilang masih baru, tapi gue hampir tiap minggu gue nikmatin camping, dan baru kali ini gue pengen bikin konten camping tuh kayak gimana. Jadi semoga teman-teman bisa nikmatin perjalanan ini. Nanti kita mau belanja dulu ya. Kita mau belanja ransum logistik buat nanti kita masak-masak nanti di sana. Nanti kegiatannya apa aja sih nanti di camping ground. Jadi gue pengen kasih lihat. Tapi khususnya buat orang-orang yang mau ribet. Karena kalau camping dan glamping itu beda banget. Jadi kalau glamping itu kan udah disiapin tendanya. Kalau ini kita bawa tenda sendiri gitu. Nah, kita mau kasih lihat Bonau kayak gimana. Nanti kita kasih lihat, oke? Kalau di Google Map cuma makan waktu sekitar 1 jam 40 menit dengan jarak 96 km nih. Cukup dekat ya dari Jakarta gitu. Ini kita nggak perlu jauh-jauh untuk nikmatin alam. Ya mungkin teman-teman tahu lah, bisa nebak. Pasti daerahnya nggak jauh-jauh ya. Kalau nggak Bogor, Sukabumi, ya paling gitu-gitu aja. Kalau camping itu gue lebih suka jalan malam nih teman-teman. Biasanya gue kalau ke arah Bandung, Garut, itu kan butuh waktu sekitar 4-5 jam gitu ya, tergantung jauh gitu. Kalau Bandung 4 jam cukup, kalau misalnya ke Garut 5 jam gitu. Bandungnya itu Bandung biasa kita ngejar kayak Ciwidey atau Pengalengan. Nah kalau Garut biasanya gue ke Telaga Bodas, ke Derajat Pas gitu. Karena gue juga belum apal banget daerahnya, gue cuma cukup buka map saja dari arah Meruya. Sekarang estimasi nyampe itu tinggal 59 menit. Tinggal 1 jam lagi kita udah bisa nyampe di lokasi. Tapi sebelum itu gue mau belanja dulu nih. Kita mau cari pasar tradisional, kita mau mampir di minimarket dulu ya, karena ransum dan lain-lain tuh sama sekali belum kita siapin. Jadi kita random banget boleh. Pokoknya kita jam berapa tadi? Jam 12 kita baru nentuin. Oke Mal, camping jam segini. 1 jam lagi gue jemput gitu. Jadi makanya kita tadi jalan sekitar hampir jam 2 kita baru jalan. Mau masuk jalur puncak. Jadi kan banyak kan teman-teman yang suka takut jalan malam gelap, gak kelihatan jalan atau apa. Nah itu sebenarnya bisa kita akalin nih, kita pakai penggunaan lampu yang bagus gitu. Jadi kayak misalnya lampu itu kita harus upgrade nih teman-teman. Kan banyak tuh ya yang pakai bilet dan lain-lain. Nah di sini Bonau sama sekali belum ganti bilet, tapi dia udah ganti fog lamp. Memang ganti fog lamp nih kalau diarahin ke depan ya. Ini gue pakai lampu namanya Suro. Tuh, lihat. Beda ya, gelap. Nih, tuh ya. Ini fog lamp. Nih, ini fog lamp nih. Ini fog lamp. Gue pakai merek Cina. Mereknya Ayoto. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih yang cukup oke gitu, gue beli ini kurang lebih sekitar 1 jutaan ya. Ini fog lamp. Ini cukup membantu nih temen. Tuh. Nah ditambah lagi lampu utama gue pakai Suro. Nah ya, dan ini tidak mengganggu ya. Jadi nggak mengganggu. Ini kan keluaran tol puncak ya. Ini kan 2 arah tuh. Tapi dari tadi kita berpapasan sama mobil tuh dia nggak nembak balik gitu. Artinya dia nggak sakit lah apa matanya gitu kan, nggak kesilauan gitu. Nih jadi jangan takut nih teman-teman kalau mau jalan malam, pasti kelihatan. Kalau yang mau beli bisa ya nanti di produk di yoi YouTube ya. kita ada keranjangnya nih, ada keranjang asik. Pokoknya Kabupaten Bogor. kita udah nyampe Jalan Raya Puncak. Kita keluar tol Ciawi. Dari sini kurang lebih 30 menit lagi dengan jarak 18 kilo. Cuma kita mau berhenti dulu nanti ke Pasar tradisional.
Pasar tradisional. Nah, ini ada minimarket nih. Kita ke minimarket dulu deh. Ada Alfamidi. Beli yang kita butuhin nanti buat camping. Kita kan mau bikin singkong goreng. Singesong, singkong gosong. Kita kan mau ke pasar nanti, Bang. Beli aja dulu deh. Sebenarnya boleh juga sih. Iya, ada kangkung. Ini bagus sih. Ya udah, beli dulu deh. Nanti yang kurang-kurang baru kita ke pasar. Nah, ini edamame. Kalau nongkrong makan beginian. Kacang Jepang. Telur. Oh, nggak usah omega, sama aja. Dari umur 0 lu dikasih makan telur beginian nggak pakai omega, jadi juga. Biasanya selain beli galon, gue beli ginian juga nih. Nah, merek apa aja? Oh, ini nih, Aku Viva. Brand baru. Susu. Kopi. Yoi. Itu gua kopi. Bawa dong. Ini makanan wajib nih. Apa? Pop mie. Mie lah. Mana enak pop mie, gila lu. Ya elah, males masak anjing. Males masak guys dia guys. Ini gila. Mana kari ayam? Nah, kita tinggal beli secukupnya aja ya guys. Nggak perlu lebay-lebay sih. Nah, kan kita cuma berdua nih. Tapi biasanya kalau ada lebih tuh, ada sisa kayak gini-gini kan gue bisa simpen buat next minggu depan. Ya udah, paling tinggal kita beli air galon. Nanti teman-teman bisa lihat ya, galon. Biasanya yang 15 liter. Habis dari sini kita mau ke pasar tradisional, nanti kita mau cari. Oke. Ini dia langsung kita. Sip. Oke, kita jalan. Kita tinggal cari pasar. Yuk. Duh. Sepertinya tidak buka atau salah map. Kita putar dulu. Ini serunya nih ngecamp random begini. Nggak tahu letak pasar di mana. Iya. Jadi kita harus benar-benar jeli nih teman-teman nih. Di sini sih open 24 hour. Ini Cisarua, ini Taman Safari, gerbangnya. Nah ini dia pasar. Tutup. Wow. Tutup bro, pasarnya bro.
Coba kita masuk. Sepertinya sih emang nggak ada yang buka ya. Apa kita bakal makan sayur ya? Tadi untung kita udah beli kangkung ya sama labu. Ada telur, ada Indomie, ada mie instan. Karena di sini kita tinggal sekitar 19 menit kita udah nyampe. Jadi kita harus. Tiket. Iya. Kalau bener-bener sampai nggak ada pasar ya kita harus beli makanan kaleng di minimarket lagi guys. Jadi tenang, masih ada pilihan nugget sama sarden ya kan. Kita mau coba ke Cipanas, pasar Cipanas. Jadi kita lewatin dulu Pinus Eco Park karena baru setengah 4 pagi juga. Wah, gila. Terus ini kabut udah mulai tebel nih. Jarak pandang tipis, mantap. Belum pakai box lamp. Ada Suro, asik. Ada Ayoto, lumayan tembus. Karena kalau Suro itu nggak terlalu putih. Kabutnya agak tebel ya, jadi semuanya melambat di kendaraan nih. Nggak tahu kenapa. Mungkin kurang kelihatan kali mereka, jadi agak slow. Ntar lagi kita nyampe puncak pas. Wih. Melambat dingin, mantap. Masuk ke pasar guys. Berarti ada kemungkinan buka. Wih, buka dalamnya. Parkir di depan kali ya paling. Yuk kita coba tengok ada apa nih di pasar Cipanas. Mungkin teman-teman juga udah sering kan ke puncak kan, tapi nggak pernah main ke pasar Cipanas. Gede banget ya pasarnya. Nah, banyak nih Mal. Nih, udah ketemu nih kita. Goreng tempe enak kali ya. Tempe ah. Nah, satu. Hah? 10.3. Banyak amat nih. 10.003. Bedanya apa? Bedanya timbangannya. Oh. Kalau dua aja nggak boleh? 7.000. Ya udah dua. Sama bawang merah, bawang putih. Lain orang ya? Lain orang. Lain ya, Pak? Ini berapa lama, Cas? 12. Nih. 12, 24 sama 31. Kalau daging udah ada yang jualan belum? Bang? Daging ayam apa daging sapi? Ayam hapi? Ayam ini. Oh. Datang. Ayam belum datang? Sapi? Coba cari. Situ ya? Siap. Siap, makasih. Mantap. Beli daging sapi. Isi. Masuk ya? Wah, ini daging nih, belum buka. Oh, ini ayam nih, ayam.
Mantap. Kalau seekor gitu, timbang? Timbang kalau di sini. Oh iya, berapa? Berapa kilo tuh? Jauh lebih. Oh, terserah kilo, 40. Ya udah, seekor. Iya. Sini. Biar. Supaya nggak basah. Iya. Es batu ada. Oh iya. Ya masukin aja. Siap. Mal, beli apa lagi, Mal? Gak usah lah ya. Toge, Mal, toge. Ah, toge, seplastik itu berapa? Nih. 5.000. Mana? Oh ini. Oke, siap. Makasih ya. Ya, makasih. Mantap. Nah, daun bawang. Berapaan? Hah? Segini aja. Dua ribu. Cukup. Oke. Boleh. Oh iya. Makasih ya. Ya, sama. Sumpah nggak ada mau Seru ya. Ngeri banget gua jalanannya kelihatan ini apalagi nih. Enjoy. Kering. Udah kelihatan jalan. Laut iya meta api dong. Mau capek. Tenang, Mal. Kabut pasti berlalu. Iya betul itu. Yoi. Campground. Jalannya emang agak batu-batu ya, batu masuk ya. Tapi di sini udah bagus nih. Nah, ini udah mulai ada konblok. Tetap aja konblok. Mantap. Rame dalam. Wih, banyak rame coy, dalam coy. Wih. Nah, registrasi camping. Ah, mau camper van masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Boleh? Kanan aja. Ke kanan? Ya. Oke, gas. Oke, sekarang kita udah ketemu sama AA-nya. Nah, ini dia tempatnya. Wah, kalau di luar tadi sepi banget ya, tapi di dalam tuh lihat tuh. Ini sebelah kanan nih banyak tempat nongkrongnya nih, Mal. Oh kafe ya? Iya. Oh manis. Nah, boleh banget nih. Besok kita nongkrong-nongkrong.
Wih. Tuh lihat tuh tenda-tenda orang. Ini tenda yang disewain kayaknya. Wih, ada listrik. Mantap. Ntar kita lihat dulu lokasinya. Oh, di ujung sini ya? Ya boleh, mau di sini nih. Sini boleh. Silakan. Mobil parkir sini? Mobil nanti parkir sini aja gitu Pak. Oh, berarti masuk mundur aja kalau gitu. Boleh itu. Itu listrik, air. Airnya? Kalau air kamar mandi tuh belakang. Oh, kalau keran bisa cuci? Boleh, silakan. Nyala ya air? Nyala. Oh, siap. Kita sampai hari Minggu di sini. Ini lokasi camping kita. Karena malam belum kelihatan apa-apa. Oh, ini miring gua parkir. Miring banget. Nanti kita pasang awning dulu. Jadi kita ada tempat buat teduh dulu. Ini ada hujan kabut nih teman-teman ya. Jadi rintik-rintik kabut. Nih. Ini enak banget nih. Iya. Ini juga udah dikerikilin jadi nggak terlalu kotor. Kita buka awning dulu nih teman-teman. Kita udah pas banget sampai sini jam 5. Bentar lagi mau sunrise. Kita harus nikmatin sunrise sambil ngopi. Mejanya nggak bawa. Karena ada acara di rumah jadi gua ada penambahan meja. Gua taruh di rumah. Sama lah. Kaki lu ada lintah. Ih, udah ngisep lama, udah bolong. Ih, gila. Dari tadi lu nggak kerasa emang? Enggak. Sampai gemuk lu. Cepet banget ya. Di mana itu tadi? Mental. Buat lampu gantung kan? Lampu gantung.
kenapa kalau makan mie di campingan tuh Beda ya. rasanya beda. Garam. Kita mau masak nasi dulu guys. Jadi biasa kalau gua masak emang agak banyak karena masak nasi di nesting menurut gua tuh gampang-gampang susah ya. Biarpun udah sering gitu, kita udah sering masak, udah tahu caranya gimana gitu, harus triknya seperti apa, tapi kadang bisa gosong, kadang bisa mulus, tetep Ini sekarang gue mau cuci, kita cuci dulu pakai air gunung nih. Katanya harus satu ruas nih guys. Jadi selalu begini gue. Iya. Oke, dah. Kita pindahin dulu. Ini kita pakai api yang agak gede sedikit sampai dia mulai belebek-belebek. Jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya guys ya. Emangnya kita waktu camping pertama tapi untung ada chef Dubai itu bisa ngeliwet. Kalau udah begini kita
kecil ini kita buka. Kita harus aduk. Supaya nggak ada yang berkerak. Kadang yang bikin gosong itu karena dia dari awal udah ngeras duluan. Tapi kadang gagal juga guys. kadang berkerak juga punya gua. Enggak gagal. Cuma kadang bisa mulus pantatnya, bisa nggak ada kerak nasinya gitu loh. Nah mau nemuin kayak gitu lagi tuh susah banget lu. 10 kali masak 5 gosong 5 enggak gitu. Jadi masih 50-50. Makanya nggak bisa selalu perfect. Heran gue juga. Nah di sini setelah udah api kecil kita kasih timer 20 menit. Start. Semoga yang ini hasilnya perfect ya. Nah kalau udah kayak gitu biarin aja tuh guys. Jadi biarin dia sampai bener-bener airnya ngering. Iya, Kayak apa? biar kayak chef bisa sambil begini sambil ngiris gitu, asik. Sambil ditanya gitu ya. Iya, oh iya, oh ini lagi masak ini, iya, oke. Tapi tangannya gerak terus. Kayak chef apa master chef tuh. Yoi. Ini cabai tadi kita beli di minimarket malah. Agak kurang seger sih memang, tapi daripada kita nggak ada sama sekali tadi. Oh, udah kebas gue cabai ginian. Awal-awal iya. Anjing sampai malam mau tidur. Masih berasa. Iya, jari gue panas banget. Oke guys, waktu yang menegangkan nih, asik. Saatnya kita irit dulu. Tuh deh. Yes. Wah, basah tapi mal.
udah matang. Coba kita ambil. Mantap. Goreng tempe. Kita goreng tempe dulu, guys. Kita rendam dulu pakai air bawang. Ini ya kalau enggak ayamnya bisa kasih bawang putih, guys. Kita kasih bumbu. Bentar ya, kita kasih totole. Kaldu jamur. Kasih lada dikit. Biar cepat nyerap. Kasih bubuk bawang putih lagi. Sama garam sedikit. Tinggal tunggu. Lagi kita nunggu, kita goreng. Kita tumis toge dulu. Ayam tadi udah ini ya, Mal? Udah. Rp5.000 banyak banget. Iya. Cuci dulu. Ini pakai minyak ayam nih ya. Wangi dong. Ajinomoto, cap mangkok merah. Ini yang bikin pinter bangsa kita.
bohong gua. Sialan. Baru ditinggal bentar. Uhuy. Udah penyedap Ajinomoto, totole. Pokoknya biar sedap. Kasih kecap asin sedikit. Maknyus. Sekarang kita goreng tempe, guys. Lihat ya, tuh, gila, togenya dari pegunungan Huaco. Cek sih. Kita lihat, mantap. Dikit lagi, guys, masih belum. Tuh, hujan-hujan gini, guys. Makan tempe goreng. Oh, dikit lagi. Kita panggang dulu tasinya. Aromanya. Satu aja cukup. Kita keluarin senjata rahasia. Pokoknya the best ya.
Dari batu lagi. Bukan, kayu aja. Kalau batu berat bawanya mal. Nah. Pindahin sini dulu. Ini kita mau bikin cabenya. Tanggung kasihnya. Kasih kaldu jamur. Oke, kita tuangin terasi. Benar. Tinggal selera aja nih teman-teman. Jadi kalau mau bawang-bawangannya agak mateng ya agak lamaan dikit. Kalau masih mau sedikit-sedikit mentah, ini udah boleh diangkat nih. Sadis men. Ini ponakan gue demen banget nih. Mana lu doyan? Iya. Cuma caranya dikit. Banyak sama. Iya demen pedes dia. Ntar kapan-kapan kita camping bareng ya sama Caca Marica Huhui. Itu kali. Iya. Tawa mulu lu ntar. Nah, kita angkat. Oke, kita udah mau persiapan ngulek nih teman-teman. Udah kayak yang jualan-jualan bohai. Mesti diulek supaya makin jos. Nah nanti bumbu ini juga nih guys yang dibikin buat kangkung cah terasi. Sama ya. Sama. Mau tambahin kuah. Itu the best banget tuh. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai masak-masak nih ya. Kita ada ayam goreng yang digoreng Jamal tadi waktu gua masih tidur. Ini toge, yes. Cuma sederhana aja, tapi karena suasananya yang nggak sederhana. Waduh. Jadi menurut gua kalau camping itu suasana yang kayak gini yang bener-bener tuh mahal banget untuk dijangkau gitu. Jadi kita nggak mungkin lah kalau di kota kita bisa makan dengan pemandangan seperti ini. Ini teman-teman kan nanti bisa lihat nih view-nya apa. Kita lagi makan sambil mandangin kebun teh sama kabut-kabut. Gila, itu syahdu banget. Mau makan apapun kayaknya rasanya enak. Jadi nggak perlu heboh-heboh, nggak perlu ribet-ribet.
kayaknya begini aja udah cukup. Oke. Bagus jadinya. Ya kan? Bisa didiemin dulu agak lama. Iya. Dan kalau dimakan. Suasana kayak gini mahal, guys. Makanannya memang sederhana. Makan. Enggak deh. Bersih, guys. Kadang-kadang Makan. mantap. Hmm. Enak pertongkenya. Bersih, nggak ada keraknya. Berhasil. Berhasil. Wih, gila ya kan. Anti gagal itu, bro. Sambal anti gagal itu. Jadi kayak masakan rumah sih lu. Iya, Pak. Keren. Amit-amit Perang Dunia Ketiga tinggal bawa pancingan doang. Kita cari tempat camping ground yang ada danau aja. Umpet. Bukan ikut perang, umpet. Atau enggak cari yang pinggir pantai. Ya. Udah mancing. Hah? Kopi dulu. Mantap. Buat para pendekar kopi mohon izin dulu nih ya. Asik. Kita mah penikmat aja. Dikit-dikit dulu. Sekarang waktunya kita ke kamar mandi. Kita mau bersih-bersih ya kan. Kamar mandinya deket banget nih guys. Jadi kita kan camping di sini nih. Ini camper van nomor 10. Jadi sebelahnya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau teman-teman yang mau camper van, kaflingnya paling ujung. Tapi kalau yang non camper van, ada juga yang di kafling gitu, ya bebas kali ya. Gue juga belum tahu jelasnya nih. Karena hari ini tuh mendung banget, terus gerimis terus. Jadi kita belum keliling-keliling, kita belum lihat-lihat. Ini sekarang udah sore, udah hampir jam 6. Gue mau mandi sekaligus kita lihat cek kamar mandinya kayak gimana. Kalau gue bilang sih cukup bersih ya kamar mandinya. Terus tadi pagi subuh kita nyampe sini terang ya malah kamar mandinya ya. Lampu terang. Ini di sini kalau yang mau wudhu nih, teman-teman nih kalau mau wudhu. Nah, kita lihat nih kamar mandinya. Memang sederhana nih kamar mandinya. Jadi cuma air, keran, kamar mandi sama kloset aja. Jadi nggak ada water heater, terus belum rapi lah.
tapi cukup oke kok ini. Ini layak banget. Ini dinding, tembok, pintunya juga bagus. Di sini ada 4 kamar mandi. Nomor 2. Nomor 2 ini ya? Ya oke lah, sama-sama aja. Bersih juga. Yang penting bersih sih. Semua cukup bersih sih. Lantai-lantainya. Ya ada sampah-sampah nanti. Ada yang bersihin kok. Ini nomor 1. Pokoknya ada 4. Cukup lah buat kita kalau camping ya, keluarga gitu. Terus lokasinya juga nggak jauh kalau dari nomor 10. Kalau dari nomor 1 agak jauh. Jadi ya gua belum lihat ke sebelah sana karena kita belum keliling-keliling. Mungkin di sebelah sana juga ada. Jadi jangan khawatir. Terus banyak kayak sink buat tempat cuci piring. Ah, di sini juga ada nih. Tuh. Ya, wastafel. Jadi ada sink buat cuci piring. Kalau di camper van di nomor 10 itu udah ada listrik sama jalur air. Jadi enak banget. Lu santai. Pokoknya nggak perlu bawa lampu yang ribet-ribet, kalau bisa pakai colokan listrik aja. Itu udah aman banget. Iya. Iya. Iya, pesan kayu. Boleh? Boleh. Ini AA-nya tadi mau nganterin kayu bakar. Jadi kita mau bikin api unggun biar syahdu ya kan suasananya. Suasana malam di sini tuh enak nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nggak terlalu gelap, juga nggak terlalu terang. Karena kalau terlalu terang juga menghilangkan rasa syahdunya juga. Tapi di sini tuh penerangannya cukup, kamar mandi terang. Kita mau kemana-mana nggak takut gelap, nggak perlu bawa senter. Menurut gue ini worth it sekali ini, Pinus Eco Park ya. Jadi teman-teman kalau mau coba mau camping di Pinus Eco Park ya, gue saran sih kayaknya camper van nomor 10 ini favorit nih. Ada lagi memang kata akangnya nih ya, kata yang jaga itu di atas itu, tapi mungkin harus digotong gitu barang-barang. Kayaknya kalau di sini nih enak banget nih. Kita mobil parkir langsung, tenda berdiri, kita duduk di sini, kita bisa bikin api unggun. Bebas mau ngapain aja gitu kan. Masak apa, kamar mandi deket, air keran di sini, listrik di pohon, semuanya serba deket. Jadi kebutuhan kabel juga nggak perlu panjang, kabel roll. Biasanya kan orang-orang bawa pendek ya, yang beli jadi 5 meter, 10 meter gitu. Nah ini cukup nih kayaknya 10 meter nih, langsung masuk tenda. Kalau gua biasanya kita bikin 25 meter, ya udah. Kita bawa kemana-mana tuh, masukin mobil apa semua segala macem. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau
tanya-tanya untuk camping, ya gue akan menjawab dengan sukacita lah. Jadi dengan senang hati gue akan menjawab apa aja yang diperluin untuk camping itu. Terus kayak misalnya peralatan apa aja yang harus kita bawa, terus bagaimana solusinya kalau misalnya nggak ada air, nggak ada sumber listrik gitu. Jadi banyak cara kita akalin gitu. Kayak misalnya lampu, perlampuan supaya bikin lebih syahdu apa, dan banyak banget lampu-lampu di pasaran tuh kita nggak tahu ya, maksudnya banyak yang jual yang murah tapi nggak awet ujung-ujungnya. Tapi semuanya bisa di repair, jangan salah. Gue juga beberapa gue repair kayak lampu-lampu itu ada yang putus kabelnya, kita tinggal solder gitu. Jadi tenang aja, ini peralatan kayak gini gampang banget. Tak sobek ada repair kitnya, jadi ada sealannya, ada sealnya, semua segala macam. Kita bisa kerjain sendiri. Apalagi khususnya bapak-bapak ya, biasa kan kreatif ya bapak-bapak ya. Yang penting bisa ngajak anak, istri, terus main, happy, pulang ketawa hahaha. Waduh mantep. Sebentar lagi kita mau tidur nih teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi besok pagi suasananya seperti apa. Gua harap kita bisa dapat cuaca yang cerah ya. Jadi biar nggak penuh kabut. Karena kesempatan pertama tadi pagi kita cuma dapat kabut full. Memang suasananya enak tapi ya teman-teman nggak bisa lihat pemandangannya, dan gue juga mau keliling juga sayang karena kabut nggak ada yang bisa dilihat, kabutnya tebel banget tadi pagi. Nah besok pagi kita akan coba berkeliling, kita pengen kasih lihat waktu saat cuaca udah cerah. Nah satu lagi enaknya nih di Pinus Eco Park ini, ternyata kalau gue baca kan ada check-in check-out ya. Check-in jam sekian, check-out jam sekian. Nah itu paling banget gue hindarin tuh jam check-in check-out. Yang tempat-tempat camping ground yang saklek-saklek yang ada check-in check-out itu gue paling gak suka. Karena kenapa? Karena kita ini bukan nginep di hotel yang kita mau check-out itu tinggal angkat, beresin koper, angkat kaki, selesai pulang gitu. Karena gue pengen bersih-bersihin tenda gue pengen bersihin terpal gue pengen bersihin semua barang-barang peralatan camping gue supaya masuk mobil itu bersih, dalam keadaan bersih. Besok kalau misalnya kita mau pakai tinggal keluarin lagi. Nah itu yang biasa gue lakuin dari awal mulai camping. Gue nggak suka masuk ke mobil barang penuh tanah atau apa. Jadi pasti gue cuci. Kadang bisa kita start bongkar itu bisa dari jam 12 siang. Kadang bisa selesai sampai jam 4 sampai jam 5 sore gitu. Karena kita kan nikmatin santai gitu. Karena besoknya pun Senin sebenarnya gitu. Kalau Senin biasanya beberapa tempat camping ground tuh nggak terlalu rame, biasanya kosong juga. Jadi harusnya mereka bisa lebih fleksibel. Nah kalau di sini kayaknya dia fleksibel karena gue waktu check-in aja itu jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi dia so far so good, dia nggak yang saklek. Wah pak harus masuk sekitar jam 9, jam 10 gitu. Ada yang seperti itu. Jadi gue sering ngobrol gitu sama teman-teman yang sesama campers. Nah kadang kita juga suka bertukar menu ya. Ya kita kasih menu, ya nanti dia kasih menu kita gitu. Jadi serunya camping kita bisa banyak teman. Dapat chicken teriyaki. Nanti kita shoot chicken teriyaki bikinan tante sebelah. Camper sebelah. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you. Nanti kita lanjut lagi besok. Kita lihat paginya seperti apa. Oke, semoga cerah. Thank you. Kopi apa? Kita makan dulu aja berarti. Selamat pagi guys. Kita ngopi dulu kita pagi-pagi ya. Ternyata suasana tetap kabut ya. Jadi ikutin aja teman-teman. Kita sementara kita mau ngopi dulu. Kita mau sarapan, kita mau bikin sarapan.
baru itu nanti kita jalan. Oke. Lo mau kopi hitam aja? Iya betul. Nah, jadi gue pengen memperkenalkan ya kan, ini tenda yang gue pakai sekarang, Altrek Tentastic Pro namanya. Harganya di kisaran kurang lebih, kalau yang black lebih mahal, 4 juta lebih lah, 4 juta sekian. Tapi kalau teman-teman beli yang warna krem, itu harganya di 3 jutaan. Dan ini menurut gue tenda yang paling worth it ya, kalau dibanding yang lain nih. Karena pertama dia bisa ngajak orang banyak. Mau tidur di sini bisa, di sini bisa gitu. Kalau yang model-model kayak Eclipta, Hilgers itu dia nggak ada bawahnya lagi, nggak ada alasnya. Jadi kalau teman-teman mau jadi 2 kamar, kalian harus punya satu tenda yang gantung gitu loh. Nah kalau model ini sudah tersedia nih. Cuma memang pemasangannya boleh dibilang kita harus ngerti frame-framenya lah. Karena dari gua yang tenda cuma 500.000 terus ke Quechua Arpenas Base, terus pindah ke sini, gua sempat ngalamin kesulitan waktu pertama kali. Tapi sekarang sih udah oke. Nah yang gua suka jendelanya banyak nih teman-teman. Hampir sama mungkin ya sama tipe-tipe kayak Natur Hike dan lain-lain gitu. Ini pencahayaannya sih menurut gua sangat cukup. Ini di luar lagi hujan nih. Sama sekali nggak ada tembus air, nggak ada rembes, nggak ada apa. Kalau kondens, biasanya kondensasi itu kalau di tempat yang dingin banget, dia agak basah. Tapi kalau yang nggak terlalu dingin, ini sama sekali nggak ada kondensasi. Jadi menurut gua ini worth it to buy. Cuma kalau teman-teman nggak pusingin warna, nggak pentingin warna, yang krem juga udah bagus menurut gua ya. Ini ada pintunya juga. Jadi untuk kamar kita punya 2 suisi gitu loh. Jadi ini ada pintu yang memisahkan, misalnya ini kamar utama teman-teman nih ya. Nah, ya. Jadi ini ada pintu lagi. Ini ada lagi pintu. Ini teman-teman bisa tutup juga. Kalau misalnya nggak mau terganggu, misalnya ini khusus ruang buat anak atau orang tua, di sini buat tamu atau siapa gitu. Ini benar-benar kayak rumah, jadi ada 2 kamar gitu. Enak banget.
Nah, halo. Ya asik banget bro. Ya kan? Nah satu lagi yang gue suka dari ini ya, gue sangat seneng banget nih beli tenda ini. Dia sudah include sama awning, jadi bisa buka awning. Walaupun kalau buka awning yang bagian paling lebar, dia pasti bocor karena itu harusnya jendela guys. Jadi awning yang kita pakai ini, yang kita buka, yang di depan ini, yang sebelah sisi kanan, dia pasti bocor karena dia harusnya buat tutupan jendela ini, jadi bisa dibuka. Nah di sini juga ada awning lagi di sebelah sini, jadi teman-teman bisa buka yang lebar, bisa buka yang panjang. Jadi kalau ngadep kemana aja bisa. Ini awning. Ini awning nih teman-teman. Jadi bisa dibuka, dan ini juga bisa jadi pintu utama. Ini pintu samping kanan kiri, jadi kanan kiri bisa dibuka, dan atasnya juga udah full ventilasi. Jadi enak banget kalau misalnya mau camping dimanapun. Cuma yang gue belum coba camping di pantai pakai tenda ini, karena gue pernah sekali camping di pantai, hancur kayak di oven bro. Nah, tapi itu kan pakai tenda cemen, tenda dom. Dan itu gue juga belum punya strategi untuk camping di pantai itu harus kayak gimana. Kalau next gue udah tahu strateginya kalau camping di pantai itu harusnya kayak gimana. Jadi supaya kita ngindarin panas di siang hari, terus ngindarin angin, ngindarin air laut atau apa. Karena bisa aja kapan aja tuh air laut pasang guys. Jadi banyak kan teman-teman yang camping di pantai itu tahu-tahu lagi tidur, pagi-pagi udah banjir tendanya. Nah jadi ya kayak gitu-gitu tuh. Nah ini kita mau coba bawa tenda ini ke pantai. Mungkin nanti gue akan siapin tempatnya di mana gitu ya. Gue lagi mau cari-cari juga tempatnya yang enak di mana. Pokoknya ditunggu. Buat teman-teman yang belum hobi camping boleh dicoba. Ya, pasti suka lah. Jarang-jarang ada ya, mungkin ya takut kotor, takut geli, mungkin ya itu ya segelintir orang lah, dia mungkin nggak suka camping karena itu. Tapi kebanyakan kalau cewek-cewek gitu ya, kalau misalnya family, dia bawa istrinya, bawa ibu atau apa, dia takut kamar mandinya jorok. Nah itu banyak banget sekarang pilihan-pilihan camper van itu, spot-spot camping itu yang kamar mandinya cukup bersih dan sudah layak dipakai lah. Bahkan di beberapa camping ground itu ada yang udah pakai toilet duduk ya, toilet duduk. Jadi jangan takut kalau yang kayak gitu-gitu. Tinggal kita rajin-rajin searching aja mau campingnya di mana apa. Karena gue yakin kita camping itu bukan mencari kenyamanan, cuma kalau nyaman pasti nyaman di rumah guys. Karena lo lihat kayak gini ya, apalagi kalau lagi posisi hujan begini, sering banget kalau kayak kena badai tenda kita jadi kayak tenda pengungsian. Tapi seru aja gitu. Jadi kita tetap seneng, kita tetap happy karena apa? Waktu buka mata kita langsung lihat nih pemandangannya kayak gini. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya dari sini, dari dalam tuh hijau semua. Jadi kalau kita lihat langsung ngadep ke depan, kita lihat nih, tuh hamparan kebun teh, gila. Nggak akan bisa dapet kalau misalnya, iya kalau kita nginep di hotel ya mungkin kalau di hotel ada yang ada view-nya, mungkin kayak bobo cabin atau apa gitu ya. Tapi ya itu kurang adventure kayaknya. Ini kayak halaman kita aja nih, kita mau kemana aja, mau bebas, kita mau ngapain aja gitu. Dan itu enak banget. Oke, ditunggu ya teman-teman buat camping berikutnya. Gua lagi mau nunggu hujan reda. Gua mau beres-beres sambil nyiapin ini semua, prepare, karena gue pengen kondisinya bersih. Jadi gue tunggu hujan. Ditunggu camping berikutnya bersama kalian. Pokoknya jangan kapok untuk camping. Oke, thank you.
Oke, kita sekarang jalan pulang nih teman-teman. Kita persis pulang itu jam 6 sore, hampir jam 6 ya. Karena tadi kena hujan juga waktu Bongkaran. bongkar. Sekarang kita sudah selesai menikmati keindahan alam yang Tuhan kasih. Jadi jangan sampai kita ngelewatin keindahan-keindahan kayak gini lagi nih teman-teman. Jadi kita tunggu di camping-camping berikutnya. Thank you, stay tune. Pokoknya nikmatin terus virtual apa? Jalan-jalan virtual. Asik. Oke, thank you guys. Lurus ya. Oh ini kali ya bunyi air itu ya? Iya. Air kecil kan? Oh iya. Kalau untuk jalan masuk ke area Pinus Eco Park cukup bagus ya. Jadi buat city car itu jangan khawatir, ini nggak bakal Nggak ada batu ya, nggak nonjol. bakal nge-road. Memang agak off road sedikit tapi masih bisa dilewatin. Soalnya banyak juga yang camping pakai family car gitu, jadi nggak usah takut. Tadi juga ada yang pakai Avanza ya? Iya. Avanza sih cukup tinggi. Tadi ada Mobilio. Oh, iya, Mobilio gitu. Mobil ceper. Tapi masih satu. Nanti turunan. Dan turunan gitu ekstrim kemarin juga. Nanjaknya lumayan tapi karena batu ban masih ngegigit bagus, traksinya masih dapat. Off-road. Ya, oke. Nah ini ada jalan-jalan jelek kayak gini. Ini cuma kayak gini aja nih teman-teman. Oh segini doang. Iya, Rusak ya. yang penting jalannya jangan terlalu cepet-cepet, santai aja. Terus pastiin ban kendaraan teman-teman posisinya tebel ya. Jangan pakai ban botak guys, bahaya di jalan. Apalagi batunya tajam-tajam. Takutnya pecah ban di sini. Tapi enggak kok, nih. aman-aman. Nih, Pinus Eco Park. Pinus Eco Park. Pokoknya selama gua camping ini akses paling gampang, paling gampang lah dijangkau dari Jakarta. 1,5 jam kita udah nyampe Pinus Eco Park. Kita lewatin Taman Safari dulu. Terus kalau teman-teman yang pengen beli belanjaan, kita bisa naik dulu ke Cipanas. Ya, lewatin dulu. Terus banyak hiburan juga kan di puncak kan. Kita tenda, kita tinggal, kita bisa main sama family, kita bisa ke Cimory, bla bla bla, pokoknya banyak lah. Kita mau makan Hanjawar apa semua deket, semua aksesnya gampang. Kita bisa cari hiburan di mana aja. Oke? Kita mau pulang. Kita mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada kabut ya. Kemarin kesini ada kabut ya. Iya, kemarin kabut betul banget. Takutnya udah lewat. Oke.